Kemarau valuta asing atau falas tengah menghampiri Indonesia. Hal ini terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK falas di perbankan yang jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit falas. Jika dilihat dari statistik perbankan OJK, pertumbuhan kredit falas sejak akhir 2021 hingga Juli 2022 mencapai 12,3%, sedangkan pertumbuhan DPK falas hanya 0,2%. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat pada September 2022, kredit falas tumbuh double digit atau sebesar 18,1%, sedangkan pertumbuhan penghimpunan DPK falas hanya mencapai 8,4%. Kalau kita lihat sekarang ini kredit falas itu tumbuhnya sangat pesat sekali. Di mana kredit falas di bulan September itu tumbuh 18,1%. Sementara memang DPK-nya itu 8,4%. Jadi kalau memang kita lihat hanya sumber pendanaan itu dari DPK, memang terkesan terbatas gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa sumber pendanaan dari bank-bank terkait dengan falas itu bervariasi. Ada bentuknya pinjaman ataupun ada juga dalam bentuk penerbitan surat berharga. Dan bahkan SBN yang dimiliki oleh bank pun juga bisa dilakukan repo untuk mendapatkan falas. Kondisi kemarau falas di perbankan ini memang cukup mengherankan, mengingat sudah 29 bulan beruntun Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan yang berarti seharusnya banyak devisa hasil ekspor yang masuk ke Indonesia. Bahkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga September 2022 tercatat mencapai 39,87 miliar dolar Amerika atau tumbuh sebesar 58,8% secara tahunan. Ternyata, salah satu penyebab minimnya simpanan falas di perbankan domestik adalah tingkat bunga yang kalah menarik dibandingkan tingkat bunga deposito falas di luar negeri. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPEI, Beni Sutrisno, pernah menyebutkan dalam sebuah pernyataannya kepada CNBC Indonesia bahwa bunga deposito dolar di dalam negeri lebih kecil dibanding Singapura. Negeri jiran tersebut memang menawarkan bunga lebih dari 3% setahun untuk dolar Amerika Serikat yang ditempatkan di deposito berjangka. Jauh lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri. Yang berdasarkan data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia periode September 2022 rata-rata hanya 0,87%. Karena itulah, kini Bank Indonesia bersama otoritas terkait yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK berkomitmen terus mencari formula untuk bisa membuat para eksportir dan importir yang memegang DHE bisa lebih lama memarkirkan dolarnya di dalam negeri. Memang sebagian besar itu sudah masuk ke rekening khusus. Masalahnya adalah bagaimana supaya lebih panjang lah. Ini kami yang kemudian sedang berkoordinasi di bawah KSSK juga dengan perbankan bagaimana para eksportir yang mempunyai DHE ini bisa betah lebih lama, baik dari insentif pajak suku bunga maupun nanti insentif dari suku bunga maupun juga mekanisme suku bunga yang menarik yang kami rumuskan supaya betul-betul hasil DHE dari SDA tidak hanya masuk tapi juga bertahan lebih lama dan mendukung stabilitas makroekonomi dan juga stabilitas nilai tukar. Mengenai devisa hasil ekspor, Pak Gubernur dan kami terutama dari Bea Cukai kita terus memonitor ekspor dari berbagai barang-barang terutama yang natural resource sesuai yang diatur dalam PP, dan kita melakukan tracking terhadap para eksportir, kemudian penempatan dananya di perbankan. Kita akan terus mencoba untuk meningkatkan daya atraksi dari penempatan devisa hasil ekspor di perbankan Indonesia sehingga bisa setara dengan negara-negara di sekitar kita, di region kita. Itu akan menjadi salah satu yang terus akan kita tingkatkan bersama Bank Indonesia dan tentu dengan kementerian yang lain.
Jika devisa hasil ekspor lebih banyak yang disimpan di dalam negeri, maka hal ini pun diharapkan akan dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sejak awal tahun ini telah melemah sekitar 9% seiring berlangsungnya aksi normalisasi moneter Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang membuat dolar Amerika terus menguat. Tim redaksi CNBC Indonesia.